lahan, bisa pemetaan kalau di PUPR itu lahan permukiman, bisa pemetaan yang lain-lain. Bahkan drone yang baru pun kita bisa menggunakannya untuk pemetaan suhu permukaan langsung. Nah, kalau di KKL2 ini kita masukkan ke dalam pengukuran profil penampang sungai. Bisa di-share Mas Denar ya? Saya bisa share screen ya? Monggo Pak Adit. Oh, saya sudah host ya? Ya, saya sudah host. Oke. Baik, saya akan share ini dulu sebagai awalan. Sudah bisa lihat whiteboard saya ya, teman-teman semuanya ya. Baik, kalau di KKL, katakanlah ini sungai, ikan. Kemudian kita diminta untuk membuat profil katakanlah profil A dan profil B dari titik A ke titik B. Nah, caranya seperti apa? Kalau di lapangan kan berarti kita harus, kalau saya convert ke sini gambarnya, dia bentuknya akan seperti ini katakanlah. Ya, ini titik A, ini titik B, dan ini titik sungainya. Dan katakanlah ini airnya di sini. Nah, kalau kita profiling, berarti kita harus melakukan semacam profiling lereng, seperti profiling lereng yang dengan menggunakan yalon dan alat ukur, katakanlah kompas dan apni level minimal. Kemudian kita buat yalonnya seperti ini. Nah, terus kita ukur dalam jarak-jarak tertentu. Semakin rapat akan semakin baik. Nah, ini kemudian diukur menggunakan yalon, menggunakan katakanlah apni level. Gitu. Terus sehingga nanti akan muncul grafik ya berupa profil dari sungai katakanlah seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan profil sungai. Nah, pada hari ini kita ingin tahu bagaimana selain dengan menggunakan apni level dan kompas dan alat musuh ukur yang lain, katakanlah theodolit atau water pass atau total station, kalau kalian tahu total station, bagaimana selain menggunakan itu, ternyata ada satu cara dengan menggunakan drone. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saya akan bahas di pagi ini. Saya akan close dulu, saya share materi saya. Cuman sebelum ke arah sana, ada baiknya saya ingin semacam jelaskan dulu secara singkat apa yang dimaksud dengan drone dan apa yang proses apa yang ada dalam drone sehingga muncul suatu profil sungai atau muncul suatu foto udara. Bentar, saya siapkan dulu. Bentar, karena ini masih terbuka. Mana filenya? Sebentar ya. Ini yang ini. Oke, saya share sekarang. Ya, apa sudah bisa lihat materinya? Sudah, Pak. Oke. Baik, berarti saya minimize. Ya. Baik,
Di dalam drone itu ada yang namanya ini kan ya proses analisisnya ya, itu ada yang namanya struktur from motion, yaitu membuat struktur 3 dimensi dari motion, dari gerakan, dari memotret sambil bergerak. Konsepnya akan seperti ini, saya tunjukkan. Nah, jika kita membawa HP dan memotret katakanlah satu gelas, kita tempatkan gelas ini di tengah, ini ya, katakanlah feature of interest itu adalah gelasnya, kita akan mendapatkan gambar dari berbagai macam sudut angle ya, atau sudut potret ya, yang menyebabkan hasil dari objek itu akan pada posisi yang berbeda. Betul ya? Seperti gelas ini, kalau kita foto dari sebelah sini, katakanlah muncul gambar yang sebelah kiri. Kemudian kita bergeser ke arah tengah, akan muncul gambar yang di bagian tengah, dan kita bergeser ke arah kanan, akan muncul gambar yang di arah kanan. Jika kita ambil titik di tanggainya sini, atau saya pointer ya, jika kita lihat titik yang di sini, ya kan, pada gambar 1 dia memiliki X, Y, dan Z yang berbeda ketika kita bandingkan titik yang sama pada gambar yang kedua, pada angle yang tengah. Posisi X, Y, Z titik ini pada gambar ini akan berbeda dengan posisi X, Y, Z gambar yang di sini. Apalagi gambar yang di sini, titiknya sudah bergeser jauh di sini. Memiliki X, Y, Z yang berbeda. Nah, dari objek titik yang sama, kemudian lokasi piksel yang berbeda pada setiap gambar, kita rangkai menjadi satu model yang disebut dengan model 3 dimensi. Caranya seperti apa? Ya, kita menggunakan konsep structure from motion. Oke. Manfaatnya apa kira-kira? Ya, jelas manfaatnya adalah mendapatkan gambaran detail dari objek, kemudian dapat selain kita menampilkan ortofoto atau gabungan foto-foto dari objek secara 2 dimensi, kita juga mampu membangun model 3 dimensi, kemudian melakukan observasi, melakukan pengukuran pada objek-objek yang tidak terjangkau. Nah, bayangkan sekarang, khusus untuk poin yang nomor 3 ini, saya minta kalian membayangkan, jika kalian diminta untuk melakukan profiling sungai, katakanlah seperti ini ya profilnya ya, katakanlah ini Sungai Bengawan Solo yang airnya katakanlah seperti ini tingginya, kedalamannya mungkin ya 5 meter. Kira-kira bisa nggak dengan metode yang pertama tadi, kita taruh galon, spread seperti ini, kemudian kita ukur per segmen berapa ketinggiannya. Kira-kira bisa nggak? Salah satu tolong jawab. Bisa, Pak. Caranya gimana Mas menggunakan galon itu kan tingginya cuma 2 meter ya, Pak, ukur 2 meter, kemudian kita tancapkan pada area yang kedalaman airnya 5 meter. Kira-kira berbahaya apa enggak? Mas tadi yang menjawab. Gimana, Pak? Oke, kalau Mas bilang bisa, berarti kita menggunakan galon ya. Kita tancapkan galon di titik ini sampai ke nyebrang sungai, kita tancapkan galon per 10 meter katakanlah. Per 10 meter kita tancapkan galon. Kira-kira yang di zona ini gimana Mas menancapkan galonnya? Karena kan sungainya sangat dalam sekali. Mas Firas ya? Ya, nyebur, Pak. Nah, nyebur dan sangat bahaya. Kalau itu arusnya, katakanlah kalau itu genangan air nggak ada masalah ya. Tapi kalau itu sungai dengan arus yang deras, itu akan membahayakan si surveyornya.
Sehingga kemarin kita memasukkan konsep ini, jika nanti kita butuh butuh pengukuran profil tapi pada medan yang berbahaya, kita bisa gunakan yang namanya ini drone mapping. Sebentar ya, saya ada telepon nih. Sebentar. Oke, mohon maaf saya lanjutkan. Jadi itu ya konsepnya ya. Kalau itu sebenarnya bukan menggantikan ya, tapi lebih mensubstitusi. Kalau tidak bisa menggunakan Yalon, saya kira kita tidak kehabisan akal, kita bisa menggunakan drone. Tapi kalau sepanjang itu memungkinkan pakai Yalon dengan Opni level atau kompas, saya kira akan lebih apa ya istilahnya ya, lebih mungkin lebih aku. Saya belum membandingkan sih tingkat keakurasiannya berapa, tapi saya kira konvensional mungkin lebih sudah established ya, sudah lama dilakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan drone pun nanti akan segera menggantikan hal yang serupa. Sama Soklin itu tadi yang kemudian baru, sama kecap. Yang mengapa menggunakan SFM? Mendapatkan model elevasi digital dengan mudah. Kenapa dengan mudah? Nanti kalian bisa bayangkan sendiri, karena memang cukup mudah. Dapat diukur kapan saja, cocok untuk monitoring fenomena tertentu dalam area yang sempit. Nah, kalau yang ini lebih ke pemetaan penggunaan lahan. Katakanlah kita ingin memetakan penggunaan lahan pada suatu area yang dinamis, atau kita ingin mendapatkan elevasi pada suatu area yang dinamis. Katakanlah untuk analisis banjirop, kita membutuhkan pengukuran elevasi dari area pesisir setiap 1 minggu. Kan susah kalau kita menggunakan, bukan susah, kan akan sangat ribet ya. Kalau kita menggunakan citra satelit, kita harus order per setiap minggu, kita harus bayar sekian puluh juta untuk mendapatkan elevasi dari citra. Tapi kalau dengan menggunakan drone, kita bisa lakukan sendiri. Bahkan setiap hari pun kalau mau dicek juga bisa dilakukan. Cuman kan amblesan subsidence itu perkotaan kan tidak terjadi setiap hari. Jadi kita bisa memantaunya bisa per bulan sekali atau per 2 bulan kita bisa menggunakan drone dan mendapatkan model elevasi digital dengan mudah. Oke, kita lanjut. Ini contoh yang saya lakukan kemarin. Saya mempelajari detail dari geologi, karakteristik fisik dari setiap lapisan. Ini kalau sini ada gambar 1, ini lapisan 1 sampai ke lapisan 14 pada suatu singkapan batuan menggunakan SFM. Kenapa menggunakan SFM? Karena ini yang bagian sini, sini, saya tidak bisa menjangkau. Walaupun yang sini masih bisa kita kaji
mohon maaf, bagian sini ya. Yang di sini bisa kita kaji di bagian sini, tapi yang bagian atas ini itu sangat susah dijangkau. Sehingga saya gunakan yang namanya SFM. Kalau ini tidak menggunakan drone, saya menggunakan kamera yang saya taruh pada monopod yang bisa kayak panjangkan, bisa saya extend sampai 3 meter ke atas. Saya waktu itu menggunakan GoPro yang saya konekkan dengan HP, kemudian saya ambil modelnya sampai lapisan bagian atas dengan sangat mudah. Kemudian hasilnya saya kaji dan ini hasilnya bahwa di singkapan batuan ini ada muncul beberapa lapisan batuan atau lapisan litofasis kalau orang geologi bilang sekian banyak. Oke, kemudian, nah caranya seperti apa? Ini akan sangat sama ya. Caranya sama dengan menggunakan kamera atau menggunakan drone. Intinya ada objek. Di sini ada objek, objeknya berubah. Kalau dalam hal ini adalah singkapan batuan, ada objek. Objeknya harus bersifat statis, tidak bergerak. Tidak akan bisa kamu mengambil, membuat 3 dimensi pada manusia yang mobile, yang bergerak di depan gitu. Nggak bisa. Harus objek yang statis. Kalau ada pergerakan sedikit, katakanlah, itu akan mengganggu hasil dari ortofoto nantinya. Jadi memang pastikan objek yang tidak bergerak. Kemudian, kenapa kalau drone bisa kita potret objek yang bergerak dari atas? Katakanlah kita ingin memotret penggunaan lahan, kan di bawahnya ada mobil, ada orang yang bergerak. Dari atas itu menjadi objek yang cukup kecil sehingga pergerakan yang terjadi tidak cukup signifikan mempengaruhi hasil dari foto. Tapi kalau saya menggunakan kamera yang jaraknya cuma 2 meter dari objek yang akan dikaji, pergerakan sedikit pun akan mempengaruhi hasil. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi intinya kita memotret, kita berdiri di sini, kita potret bagian 1, kemudian kita bergeser. Kita potret 2. Kemudian kita potret 3, sehingga cakupan kameranya akan berubah. Ini pada posisi yang pertama, yang hitam ini pada posisi yang kedua. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai input pada Suture for Motion. Ingat kalian di penginderaan jauh ada overlapping image kan? Itu sama persis konsepnya. Begitu kalian melihat dengan stereoscope cermin, ketika ada image yang overlapping akan muncul 3 dimensinya, ya kan? Nah ini juga sama. Begitu ada overlapping image yang syaratnya adalah lebih dari 65% atau 75%, itu akan muncul 3 dimensinya kalau kita analisis menggunakan software fotogrametri. Sehingga sama antara PJ dan SFM itu sebenarnya. Maksudnya konsepnya ya. Nah, itu terus kita bergerak sepanjang objek. Nah, kemudian jika sudah memiliki satu set foto, tinggal gunakan software fotogrametri, bisa Metashape. Ini kalian bisa download trialnya saja. Dari trial tersebut kita punya waktu 3 hari untuk mengolah sampai full. Begitu lepas 3 hari kalian bisa download lagi trial baru. Karena kalau untuk membeli saya kira cukup mahal ya. Jadi mungkin, atau kalau kalian kreatif carilah software crack-nya untuk kalian sendiri, jangan untuk disebarkan. Karena kalau crack kita sebarkan kita bisa kena nanti copyright ya. Gunakan itu Metashape atau Agisoft Photoscan Pro. Kemudian ikuti langkah-langkah ini. Ini langkah pertama adalah add foto, kemudian align foto, kemudian buat dense cloud, kemudian mesh, kemudian tekstur, kemudian muncul ortofoto. Nah, ortofoto ini sudah berupa foto gabungan dari yang scene-nya banyak banget tadi. Katakanlah dalam satu outcrop ada 30 gambar, ketika sudah muncul ortofoto sudah menjadi satu gambar. Satu foto yang mewakili seluruh objek. Mungkin contoh ya. Oke, saya akan berikan contoh. Sebentar, siapa tahu ada contoh. Sebentar, saya bukakan dulu.
Sampai sini kira-kira paham nggak apa yang saya bicarakan, teman-teman semuanya? Paham. Ini yang ikut Mas Firas doang kah? Yang lain? Paham, Pak. Paham ya? Oh, Oke. paham. Oke, siap. Paham, Pak. Oke, ini contoh saja. Sebentar, saya bukakan. Oke, saya share. Ini. Sudah terlihat? Apa sudah terlihat? Pak. Oke, ada gambar apa di situ? Lama, Pak. Mana? Oh, masih lama. Oke. Kuda, Pak. Kuda ya. Ada gambar mainan kuda di atas tempat duduk ya, tempat duduk kecil ya, atau bingklik orang saya bilang. Nah, ini saya buat dari foto-foto yang ada di bawah ini. Nah, ini ada foto ini. Kalau kita mau munculkannya, nah, ini ada foto saya ambil dalam posisi ini. Kemudian ada foto gambar. Bisa ada fotonya enggak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Jelas. Oke. Siapa? Ada dan seterusnya ya sampai ada sekian foto ya. Kemudian saya masukkan ke software. Saya lakukan proses tadi align foto, kemudian macam-macam ya, align foto, dance cloud, point cloud, dance cloud, mesh, tekstur dan seterusnya sehingga muncul model ini. Nah, ini sekarang sudah model 3 dimensi. Nah, kan? Nah, ini apa? Ini tembok karena saya motretnya dari situ ya. Nah, ini kayak seperti ini. Nah, ini dari katakanlah sebenarnya ini ada dari titik ini. Nah, titik ini apa? Titik ini adalah dia mengambil nilai piksel yang sama yang tadi saya bilang contohnya gelas tadi ya, dari semua foto yang ada katakanlah yang ini titik ini diambil dari muncul di foto posisi nomor 1, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian karena dia sama, dia plotkan di situ. Kemudian dia mengambil titik terus. Software akan mengambil titik yang sama semua di setiap scene, di setiap foto yang muncul, sehingga muncul sekitar 8.784 poin yang ada di bawah itu keterangannya. Nah, dari situ, dia mulai plotkan dari itu pada posisi XYZ-nya sesuai dengan foto yang kita ambil. Nah, kemudian diolah selanjutnya kita interpolasi, kalau di GIS ya kita interpolasi lagi. Nah, menjadi seperti ini. Nah, kita interpolasi seperti ini. Ini sudah meningkat menjadi 2.920 titik dari yang 8.000, meningkat hampir lebih dari 3 kalinya ya. Nah, ini titik ini juga. Ini titik kalau kita zoom, nah ini berupa titik kan. Ini berupa titik. Kemudian baru dari titik ini sama software itu akan dibuat rasternya. Nah, ini sudah berupa raster ini. Ya, ini masih titik. Yang ini yang saya kira rasternya. Nah, ini sudah dibuat semacam rasternya karena sudah berupa pixel ya. Nah, dari sini kita ekspor ke ortofoto, kalau itu berupa sungai, nah nanti kita bisa proses penampang sungainya. Kalau itu penggunaan lain, kita bisa lakukan digitasi penampang sungainya. Ini contoh, saya coba contoh yang lain. Saya coba contoh yang lain. Semoga ini bisa. Nah, ini batu tadi ya. Yang ini yang apa? Yang saya bilang tadi.
Nah, ini saya lakukan posisi foto seperti ini karena saya tidak menggunakan drone, ya posisi fotonya akan hanya di depan dari outcrop tadi, dari singkapan batuan ya. Nah, dari situ kita bisa lakukan katakanlah pengukuran. Bentar. Foto marker. Oke, di sini kita bisa lakukan pengukuran katakanlah poin 1 ke poin 2. Kita tidak ukur di lapangan. Itu kemarin ini adalah menunjukkan rock displacement ya. Ini menunjukkan patahan dari suatu batuan. Kalau harusnya lapisan ini sejajar dengan lapisan ini. Kemudian lapisan ini sejajar dengan lapisan yang ini. Jadi dia semacam agak naik, ini naik. Yang di sini menghilang entah kemana ya, karena memang proses tektonisme. Nah, inilah yang disebut dengan patahan batuan. Inilah yang kalau dia bergerak, gitu, dialah yang menyebabkan gempa. Nah, ini kalau kita ukur dengan SFM sekitar 1,5 meter. Nah, waktu itu saya cek dengan menggunakan penggaris atau mistar atau pita ukur, itu hampir sama. Sehingga artinya perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan model SFM itu tingkat kedetailnya cukup tinggi. Ini contoh yang batuan ya. Nah, bagaimana dengan yang kita menggunakan drone? Bagaimana kita yang menggunakan drone? Nah, saya balik lagi ke PowerPoint tadi. Nah, bagaimana yang menggunakan drone? Nah, drone itu sama saja sebenarnya. Itu juga kamera atau wahana atau kamera yang ditaruh di wahana berupa drone. Drone bisa menjadi alat survei karena dia mempunyai GPS. Jadi kamera yang diambil, dia sudah memiliki nilai X, Y, Z-nya. Jadi begitu kita masukkan ke software yang namanya Agisoft tadi, dia sudah tersusun lokasinya. Tinggal kita ekstrak pixel-pixel yang nilainya sama dari proses align foto, kemudian kita interpolasi menjadi dense cloud, sehingga apapun objek yang diambil oleh drone pada dasarnya bisa digunakan, bisa diolah menjadi 3 dimensi. Nah, tapi ada beberapa syarat, drone yang seperti apa dan foto yang seperti apa yang sangat bermanfaat bagi pemetaan. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kita menggunakan konsep yang sama dengan penginderaan jauh. Hanya saja, kamu bayangkan satelit dan sensor ini diganti dengan drone dan kamera. Drone dan kamera. Drone dan kamera. Jadi kita menggunakan radiasi matahari, akan muncul elektromagnetik, kemudian dia memantul ke objek, kemudian pantulan itulah yang masuk dan ditangkap oleh sensor yang ada di drone. Sehingga kalau kamu motret di malam hari, yang terlihat adalah cahaya lampu saja, objek akan nampak gelap. Karena memang drone tidak didesain untuk menggunakan sensor yang katakanlah sensor yang bisa digunakan pada malam hari atau yang memancarkan energi elektromagnetik sendiri. Walaupun nanti ke depannya pasti ada kemajuan teknologi, kamera drone sudah bisa digunakan seperti radar, jadi memancarkan pulsa kemudian menangkap kembali. Yang memotret atau bisa dilakukan secara autopilot. Jadi kita set jalur terbangnya dulu, katakanlah seperti ini jalur terbangnya. Kemudian kita terbangkan drone dari sini secara otomatis. Kemudian kita set setiap interval berapa dia motret atau setiap jarak berapa dia motret. Kemudian tinggal kita pencet tombol take off, kita tunggu sampai selesai, dia akan mendarat dengan sendirinya setelah selesai. Itu yang pilot. Nah, selama ini saya lebih banyak gunakan yang autopilot. Jadi kita set dulu jalur terbangnya menggunakan software yang ada, kemudian kita terbangkan secara otomatis. Kenapa? Karena bayangkan kalau kita berdiri di sini, pegang controller gitu ya, kemudian cuaca lagi panas-panasnya, dan ini mungkin 100 meter ya.
100 meter itu kalau kita dari bawah, drone-nya akan susah dilihat, apalagi kalau pas cuaca terang. Nah, kita harus stop sekian titik untuk bergerak, stop, jepret, bergerak, stop, jepret. Seperti itu terus sepanjang jalur terbang. Itu kemungkinan akan menderita gangguan tulang belakang karena harus dangak terus gitu kan. Atau bahkan sampai ke matanya juga bisa terganggu karena silo yang luar biasa. Nah, setelah itu hasilnya pun tidak bisa sebagus kalau kita secara otomatis. Dia jaraknya sudah teratur. Tapi kalau kita yang mengendalikan kadang-kadang terlalu jauh, terlalu pendek, dan seterusnya. Nah, itu saat menerbangkan. Nah, ini contohnya. Kemudian kita olah. Setelah muncul hasil, kita masukkan ke software, kita olah. Dari yang titik-titik berupa titik-titik seperti ini, pixel-pixel yang sama, kemudian diinterpolasi menjadi dense cloud, titik yang lebih padat. Ini bisa lihat 9 juta titiknya. Kemudian, nah ini dibuat mesh dan tekstur, dan ini hasilnya. Nah, setelah seperti ini, kita ekspor ke ortofoto, akan menjadi foto udara yang high resolusi, yang resolusinya tinggi. Kita bisa batasi. Nah, ini contohnya. Kita bisa batasi mana gedung, mana sawah, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa batasi dengan mudah mana gedung, mana sawah. Kalau itu sungai, ini untuk kepentingan KKL 2, ini kita convert lagi menjadi DEM, ya kan? Hasil ortofoto kita convert menjadi DEM. Kemudian jika ini sungai, ini bayangkan sungai ya, berarti sudah memiliki ketinggian, kita tinggal bikin profil. Ini profil A, ini profil B. Titik B. Kemudian kita bikin profil, terserah mau seberapa profil, dengan sangat mudah. Kemudian kita masukkan ke GIS, kita tampilkan profil sungainya. Gitu. Intinya cuma seperti itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan ada kendala sedikit terkait dengan profil. Nanti saya akan tunjukkan di slide setelahnya. Nah, ini contoh. Kalau kita bandingkan dengan ini hasil foto drone dengan hasil Google Earth, saya kira cukup berbeda ya. Cukup berbeda. Lihat resolusinya. Tempat yang sama tetapi difoto dalam dua metode yang berbeda. Oke. Jadi secara garis besar ini kalian harus pegang ini kalau ingin memotret. Area itu harus kita tentukan blok dulu, jangan kita memotret terlalu besar, jangan kita memotret terlalu kecil, yang sedang-sedang saja sesuai dengan coverage drone masing-masing. Kemudian kalau kita butuh benchmark titik lokasi XY yang sudah terukur, kita tentukan dulu benchmarknya. Kemudian kita set drone dan remote-nya, maksudnya kita set jalur terbangnya. Seperti inikah jalur terbangnya, atau seperti inikah, bisa macam-macam. Kemudian kita eksekusi, kita potret secara manual atau pilot ya, atau di lapangan. Kemudian fotonya diambil, kita masukkan ke software Agisoft tadi. Saya kasih Agisoft atau Metashape, MS. Kemudian akan diolah. Pertama akan menjadi sparse plot atau titik yang berupa titik interpolasi yang jarang-jarang. Kemudian dense cloud, kemudian mesh, surface, dan tekstur. Kemudian ortofoto. Nah, dari sini, di sini kita bisa menginvert DSM dan DTM. Setelah kita ketemu DTM, kita bikin profil sungainya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh benchmark. Kita lakukan tanda dulu benchmark, kemudian kita ukur pakai GPS geodetik katakanlah untuk mendapatkan X, Y, sama Z daerah ini. Baru kita terbangkan drone, kita foto area tersebut. Nah, di sini kan akan muncul. Nah, ini. Di sini berarti nilai XY-nya sudah sesuai dengan GPS drone. Kemudian ini juga sama. Sudah sesuai.
Nah, setelah dapat sekian benchmark, nanti kita akan untuk memperbaiki koreksi geometrik di hasil ortofoto. Oke, ini contohnya area ini, area ini saya lakukan benchmarking, tapi ini benchmarking tidak ideal ya. Ini benchmarking tidak ideal, idealnya ya di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Kemudian sisanya bisa opsional karena semakin banyak benchmark akan semakin baik koreksi atau akurasi dari posisi objek yang kita potret. Kemudian kita bisa convert kontur sama ya. Nah, begitu udah dapat seperti ini, kita bikin profil, katakanlah profil dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini ya, profil A, B katakanlah. Nah, tinggal nanti kita bikin profil di sini A, B. Nah, itu sudah sangat mudah sekali. Kita bikin profilnya akan muncul seperti apa. A, B. Itu. Nah, ini contoh 3D-nya, tapi ini 3D-nya saya kira cukup tidak bagus ya, karena memang butuh komputer yang cukup tinggi speknya untuk mendapatkan model 3D yang bagus. Ini kita gunakan 3D yang levelnya level low, karena kalau level high bisa 1 mingguan saya proses dengan laptop saya, proses renderingnya. Oke, itu contoh. Nah, ini juga contoh. Objek yang saya kaji adalah objek objek danau. Dan kalau saya mau profil ke sana, itu juga tidak memungkinkan karena ini dalamnya cukup dalam, sehingga kemarin kita inisiasi untuk kita potret dengan menggunakan drone mapping. Baik. Oke, saya akan sampaikan satu lagi materi terkait penampang. Ada beberapa masalah ketika kita membuat penampang melintang sungai dari drone mapping. Nanti kita perlu tahu apa masalahnya. Bentar, itu kemarin ada di sini. Sampai sini paham ya, teman-teman sekalian? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Yang paling enggak di kuliah ini kalian paham alurnya, jadi nggak bingung lagi konsep. Tapi nanti kalau eksekusi kita memang butuh latihan. Oke. Ini. Bentar, baru dibuka. Kok belum keluar ya? Bentar. Oke. Nah, ini kebetulan juga kemarin saya melakukan penelitian dengan teman-teman mahasiswa yang kakak-kakak kalian ya mungkin ya. Itu menggunakan drone mapping untuk mendapat pemodelan banjir. Ya, berarti salah satunya kita mengekstrak penampang melintang dulu dari sungai tersebut. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya ini program HIT UMS, pemodelan banjir das Bengawan Solo Hulu, tapi saya padukan dengan drone mapping. Yang perlu kita concern masalah pembuatan penampang melintang, pertama ini. Karena saya melakukan pemodelan banjir dan saya butuh morfologi dari sungai, penampang sungai, itu yang pertama perlu kalian concern itu adalah kalau itu digunakan banjir, itu kerapatan dari profil yang harus kita perhatikan. Kalau kemarin saya set, saya set ini jarak antara profil 1 ke profil 2 ke seterusnya itu adalah kalau nggak salah jarak 1 kilo. 1 kilo dari sungai. Nah, ini juga 1 kilo. Nah, harusnya kalau ingin lebih detail, kita buat lebih rapat
katakanlah per 100 meter, per 500 meter itu hasilnya akan cukup baik. Tetapi merapatkan profil tersebut otomatis membutuhkan waktu yang tambah lama dan biaya yang tambah besar karena memang ini 1 kilo dari jembatan UNS sampai ke waduk mana itu? Gajah Mungkur ya. Yang di Wonogiri itu ada sekitar 54 profil. Berarti kurang lebih 54 kilo. Kalau kita set ke 100 meter berapa? Bisa nambah banyak berapa lagi kan gitu. Satu itu yang perlu diperhatikan, jarak per profil. Kemudian, nah ini prosesnya sama. Prosesnya kita tentukan dulu tempat sampelnya. Ini kita sudah set dulu. Ini lokasi pertama, 2, 3, 4 sampai ke 54 sudah kita set dulu sebelum kita ke lapangan. Ngesetnya dari mana? Bisa dari Google Earth, bisa dari OpenStreetMap dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ini jalur terbangnya. Kita set jalur terbangnya ini. Nah, kebetulan kita memiliki jalur terbang yang seperti ini yang 90 derajat ya. Terus ya, seperti ini. Harapannya nanti kita bisa mendapatkan gambaran dari area yang warna hijau. Nah, ini kita set dulu semuanya. Set, kemudian kita juga melengkapi data tersebut dengan yang namanya Demnas. Kenapa harus dilengkapi dengan Demnas? Ini kita perlu perhatikan. Tulisannya jelek. Demnas. Ini bisa di-download dari Ina Geoportal, kemudian kita pilih lokasi yang kita download. Ini sudah cukup detail sekira resolusinya cukup detail 8,1 meter. Kemudian, nah ini permasalahannya. Kita proses dulu setiap profil tersebut. Katakanlah yang nomor 1 ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian akan menghasilkan DEM seperti ini, digital elevation model seperti ini. Gambar nomor 2 akan menghasilkan gambar seperti ini, ortofoto, kemudian DEM seperti ini. Kemudian yang nomor 3 juga ini, ortofoto dan DEM seperti ini. Kemudian setelah itu kan prosesnya apa? Prosesnya adalah pembuatan profil penampang kan? Nah, ini contohnya semua, ini dia tampilkan semua. Dari titik 1 sampai titik 54. Ini saya tunjukkan dulu semuanya. Nah, ini seperti ini profilnya. Belum profil ya, baru ortofoto sama DM. Seperti ini. Nah, sampai di sekitar ini waduk Gajah Mungkur di sini. Nah, profilnya seperti apa? Nah, ini. Ini nomor 1 ya. Harusnya kalau kita mengacu hanya pada drone saja, ini katakanlah profil A, B, W, itu yang terpotret oleh drone itu adalah ini. Ini sudah dimodifikasi ya. Yang gambar ini sudah dimodifikasi. Harusnya yang terpotret oleh drone yang garis merah ini. Seperti ini. Katakanlah seperti ini, kemudian ini datar. Oke, pertanyaan saya, yang datar ini apa kira-kira? Teman-teman semua. Permukaan airnya, Pak. Betul, yang dipotret oleh drone itu adalah permukaan airnya. Drone tidak bisa menembus area di bawah permukaan air. Paham enggak? Karena dia adalah sensornya apa sensornya? Sensornya adalah visible light atau sensor kamera yang bisa menangkap gelombang tampak saja. Kita tidak menggunakan gelombang yang bisa menembus air katakanlah gitu atau tidak menggunakan lidah. Ada iklan tadi. Oke. Jadi yang nampak adalah work it out. Permukaannya airnya saja. Bagaimana mengatasi itu? Nah,
kita kombinasikan dengan modal yang dari Demnas. Kalau Demnas, iya dia bisa menembus permukaan dari air karena dia radar dan gabungan dari radar karena terasar kalau nggak salah ya. Sensornya dia bisa mengindra di bagian permukaan air. Hanya saja kalau ingin terkait dengan update, lebih update mana? Antara Demnas atau yang saya hasilkan dengan menggunakan drone? Drone, Pak. Iya, karena saya ambil baru seminggu yang lalu kan gitu. Demnas beberapa bulan yang lalu. Nah, paling tidak kita bisa mendapatkan bagian yang ini, yang saya arsir ini lebih update, ya kan? Ini lebih update. Kemudian untuk melengkapi data yang bagian bawah, kita gunakan profil yang ada dari Demnas. Baru nanti kita gabung menjadi seperti ini. Nah, nih, ini sudah merupakan gabungan dari ortofoto dan Demnas. Nah, saya kira itu materi dari saya. Kemudian Mas Danar Dono masih monitor? Mas Danar, itu berarti nanti teman-teman seperti apa? Kita berikan tugas atau seperti apa terkait dengan ini, yang profil sungai ini? Monggo Pak, nanti boleh kalau sudah ada datanya mungkin bisa, maksudnya mahasiswa di-share datanya nanti biar bisa membuat profil sendiri atau Oke, nanti berarti saya butuh waktu Mas Danar untuk menyiapkan datanya. Paling enggak saya buatkan 3 atau 4 dataset. Nanti kemudian mahasiswa bisa memilih dataset yang mana yang akan diolah. Kemudian saya taruh di Google Drive ya. Oke, Pak. Kemudian saya taruh modulnya juga Mas, biar dia bisa mengolah sendiri. Karena tadi kita tidak contohkan, kita tidak singgung bagaimana memproses data dari Metasheet. Tapi saya kira dengan membaca modul juga cukup bisa Mas, mudah kok masalahnya. Oke, dan maksudnya kalau teman-teman belajar dari YouTube pun juga banyak sebenarnya. Betul. Ya, itu juga bisa, siapapun bisa sekarang menerbangkan dan mengolah drone. Nah, nanti yang perlu diperhatikan tadi itu yang ada distorsi karena air tadi. Ada distorsi karena air itu kalau kalian hanya menggunakan profil dari drone, berarti yang kalian dapatkan adalah profil kanan kiri sungai dan sampai di atas permukaan air, belum sampai ke bawah permukaan air. Kalau ingin mendapatkan yang paling bawah, harus dikombinasikan dengan Demnas. Nanti modulnya mungkin akan saya drop juga di Google Drive, kemudian saya akan sampaikan ke koordinator TKL 2 Mas Nardono ya. Nanti kemudian untuk disebarkan ke mahasiswa. Oke, Pak Dit. Oke, kalau itu Mas materi dari saya untuk hari ini terkait dengan mapping. Kalau ada diskusi, monggo sangat terbuka dan ada pertanyaan silakan. Saya siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adit yang sudah memberikan materi. Semoga teman-teman bisa banyak menangkap. Untuk sesi selanjutnya ini masih ada waktu 10 menitan. Monggo teman-teman jika akan ada yang didiskusikan. Mumpung ini Pak Adit masih bergabung dengan kita. Silahkan boleh lewat chat atau langsung bicara. Monggo dipersilahkan. Pak, mau nanya Pak. Oke, monggo Mas Firas. Untuk membuat sebuah peta atau yang 3 dimensi itu minimal membutuhkan berapa jepret foto Pak dalam membuat 3 dimensi Pak? Betul. Baik. Itu aja Mas Firas? Iya Pak. Oke. Itu aja dulu. Langsung Mas Saudara ya? Oke, monggo Pak Adit langsung. Oke, ini namanya unik Mas Firas. Bukan Miras ya. Firas itu pikiran keras mungkin. Ya bercanda. Mas Firas, untuk mendapatkan 3 dimensi itu saya kira kalau secara minim ya, yang penting kita mendapatkan angle of view-nya lebih dari 1. Bisa 3, bisa 4, tapi nggak mungkin juga kita membuat 3 dimensi dengan 4 stereoskopis. Kalau di penginderaan jauh cukup 2 ya, 2 stereoskopis image dijadikan 1, dia dari stereoskopis sudah bisa menjadi 3 dimensi. Tapi kalau di software fotogrammetrik, kalau katakanlah areanya sepanjang 2 hektar, kita cuma mengambil foto 3 atau 4, saya kira nggak bisa Mas. Cukup
kita harus lebih mendapatkan banyak foto dari situ. Tidak ada aturan, tapi untuk mendapatkan itu saya kira lebih dari satu bertambalan itu sudah bisa sesuai dengan konsep fotogrametri dengan menggunakan stereoskop cermin, tapi jangan juga terus ngambil area 2 hektar ngambil cuma 3 gambar, 4 gambar. Paling enggak kalau 2 hektar 30 gambar dengan titik terbang 100 meter saya kira sudah bisa mendapatkan 3 dimensi. Kalau objeknya di darat dan kita menggunakan kamera, biasanya saya begini Mas, saya tentukan dulu panjang objek yang akan kita observasi. Katakanlah kalau ini 5 meter, ya saya bergerak per langkah maksudnya titik pertama saya potret bawah, tengah, atas. Kemudian bergerak ke kanan, bawah, tengah, atas. Bergerak lagi bawah, tengah, atas, terusnya. Satu step by step, sehingga disebut dengan motion tadi. Struktur from motion. Itu Mas Firas, saya kira. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain? Monggo yang lain masih ada. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi masih bisa. Monggo yang lain. Atau sudah jelas semua dari penjelasan Pak Adit? Saya bertanya, Pak. Oh, oke, monggo Mas Muhammad Silham. Untuk ketinggian drone-nya itu ada aturannya nggak, Pak? Itu Mas ya, untuk ketinggian drone itu biasanya kita mengikuti aturan penerbangan dari otoritas tempat. Katakanlah tidak semua area kita bebas memotret dan tingginya pun diatur. Kalau secara otomatis di software dari kalau kita gunakan Phantom ya, itu softwarenya dari DJI Go, itu sudah di set di 100 maksimal.